وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berputar pada hadis yang ke-96 dengan penomoran hadis dari Bulughul Maram ini oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Mungkin ada perbedaan dari penomoran hadis yang antum pegang. Karena penomoran hadis Bulughul Maram ini berbeda-beda. Sudah saya terangkan waktu di Al-Ittihad ya. Berbeda-beda sesuai dengan ijtihad dari pensyarah atau pentahqiq dari kitab tersebut. Karena bukan hanya satu atau dua ulama yang telah mentahqiq atau meneliti, bahkan memberikan syarah, penjelasan, dan juga tidak sedikit yang mengkoreksi hadis-hadisnya. Berbeda-beda mereka di dalam memberikan penomoran di dalam hadis-hadis yang diletakkan oleh Al-Hafidh. Karena kitab aslinya itu Al-Hafidh penulis tidak ada nomor. Tidak ada nomor dan terus bersambung. Ya, tidak ada alinea seperti ini di setiap hadis bisa, tiap hadis tidak, bersambung terus. Dan memang begitu kitab-kitab dahulu. Kitab-kitab dahulu itu seperti itu. Ya. Sekali nulis sudah terus bersambung. Nah, para ulama belakangan yang memberikan syarah, yang memberikan tahqiq, mereka memisahkan antara satu hadis dengan yang lainnya. Kemudian untuk mempermudah lagi diberikan nomor sehingga para tullabul ilm yang datang belakangan gampang atau mudah untuk menghafal atau mudah untuk mendeteksi dari hadis-hadis yang diletakkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Naam. Sekarang sesuai dengan tema ya, dari judul kajian kita di malam ini. Saya lupa apa temanya. Iya. Dari apa menjadi serupa. Ini kalimatnya begini. Naam famin aina yakunu syabah. Itu maksudnya. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam famin aina yakunu syabah. Iya. Maka dari mana akan menjadi serupa? Maka dari mana akan menjadi serupa? Lihat hadisnya yang diletakkan oleh Al-Hafidh. Nanti saya bawakan hadis yang lain yang mendukung dan lebih lengkap daripada hadis Al-Hafidh. Al-Hafidh membawakan hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun datang dari Anas bin Malik. Ini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu. Qala taghtasilu. Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita. Tentang wanita yang ia melihat di dalam tidurnya. Tara fi manamiha, melihat di dalam tidurnya. Maksudnya apa? Bermimpi. Ya, bahasa Arab seperti itu mengatakannya, melihat dalam tidur. Artinya bermimpi.
Ma yara rajulu, seperti melihatnya seorang laki-laki. Artinya seperti mimpinya laki-laki. Ya, ini apa namanya, perumpamaan isyarat yang sudah bisa dipahami. Mimpi wanita seperti mimpinya laki-laki. Maksudnya di dalam apa? Di dalam jima'. Ya. Karena yang dipahami secara usul atau secara pada asalnya bahwa yang mimpi, ya, yang mimpi bersenggama, yang mimpi jima itu laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan wanita juga bisa mimpi seperti laki-laki. Ya. Dan bahkan mungkin sampai inzal. Apa inzal? Khurujul mani. Keluar maninya sampai inzal. Sama seperti laki-laki. Ya, sama seperti laki-laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taghtasil, mandi. Ya sama hukumnya seperti laki-laki maksudnya. Sama hukumnya seperti laki-laki, mandi juga setelah bisa, apabila melihat apa namanya, ada balal, ada basah di pakaiannya, mimpi seperti laki, basah pakaiannya, basah celananya, ya mandi seperti laki-laki. Karena hukum ini atau syariat Islam berlaku, pada asalnya berlaku untuk laki-laki dan wanita. Berlaku untuk laki-laki dan wanita. Mandi juga, ya, mandi. Zada Muslimun, ditambah oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Ya, insyaallah nanti akan saya bawakan dan lebih panjang. Ditambah Imam Muslim, artinya Imam Muslim meriwayatkan di sana ada tambahan. Faqalat Ummu Salamata wa hal yakunu hadza? Ummu Salamah berkata, apakah bisa begitu? Wa hal yakunu hadza? Apakah bisa begitu? Apakah artinya apakah wanita juga sama seperti laki-laki, bermimpi juga? Nah, kenapa Ummu Salamah ini keheranan? Ya, keheranan karena ya apa? Bukan sesuatu yang wajar. Yang mimpi jima itu sebenarnya hanya laki-laki saja. Ini yang dipahami oleh Ummu Salamah. Ternyata perkara ini juga pernah terjadi pada zaman sahabat. Ya. Dari sini kita bisa mengkarinahkan, menghubungkan hukum asal yang bermimpi jima itu adalah laki-laki. Tapi terkadang terjadi pula pada wanita. Namun nadir, apa nadir? Jarang terjadi. Jarang terjadi. Makanya dalam Islam pun menetapkan bahwa batas atau permulaan seorang laki-laki dengan wanita masuk dewasa, masuk kedewasaan atau masuk taklif, usia taklif, yakni dibebankan untuk beribadah adalah tandanya kalau laki-laki dia mimpi jima', tapi kalau wanita dengan haid. Wanita dengan haid. Namun yang jadi permasalahan, bagaimana kalau seandainya wanita ini tidak haid tapi mimpi jima'? Nah loh, meskipun nadir, meskipun jarang, bisa terjadi. Wanita ini belum haid, namun dia beranjak dewasa. Ya, belum haid, beranjak dewasa, mungkin usianya 11, 12 tahun, itu kan udah terlihat tuh. Dia belum haid, namun dia mimpi dewasa, artinya mimpi seperti laki-laki, mimpi jima. Apakah dia pada waktu itu terhitung taklif, sudah terhitung dewasa, dan wajib baginya beribadah meskipun belum haid? Al-jawab, fihi qaulan. Di dalamnya ada dua aqwal, ada dua perkataan. Pertama, na'am, karena itu adalah pembatas seperti laki-laki. Hukum laki-laki, syariat ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Ini tuh hukum asal. Namun sebagian ulama, la, tidak. Ya,
karena memang yang seperti itu nadir, jarang. Tetap wanita dibatasi dengan dengan haid. Kalaupun dia mimpi jima, belum dikatakan taklif. Itu hanya bahasanya kembang tidur gitu. Kembang tidur yang jarang terjadi pada wanita, kalaupun terjadi pasti ada sesuatu. Gitu, ya. Ada sesuatu mungkin kelelahan atau ada kelainan dan seterusnya. Ini pembahasan mereka. Ya, namun yang rajih ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, apa yang saya pilih itu qaulul awal. Perkataan yang pertama dan ini lebih kuat. Ya, dasarnya apa? Tadi hukum syariat ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Dan ini nggak bisa dibantah. Ya. Saat mimpi wanita maka dia sudah terkena taklif. Adapun haidnya akan datang belakangan. Dan itu hukumnya lain lagi. Setelah datang haid, dia berhenti ibadah. Ya, berhenti ibadah. Baru setelah ia suci kembali baru beribadah sebagaimana biasanya. Jadi kedewasaan atau taklif antara laki-laki dengan wanita bisa ditandai dengan mimpi. Dari sini juga menunjukkan bahwa ada dua untuk wanita beranjak dewasa, beranjak untuk mendapatkan taklif di dalam Islam. Imma dengan mimpi, imma dengan haid. Namun aghlabiyahnya, apa aghlabiyah? Kebiasaan. Kebanyakan terjadi biasanya untuk wanita adalah haid. Namun kalau datang mimpi seperti mimpi laki-laki, tetap itu juga sebagai pembatas bahwa dia sudah beranjak dewasa dan wajib atau terkena taklif dalam ibadah kepada Allah dan sudah dihitung mulai pada waktu itu dosanya seperti laki-laki. Begitu. Ya. Nah ini faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, wa hal yakunu hadza? Bisakah memang terjadi seperti ini? Keheranan Ummu Salamah. Qala, Nabi menjawab, "Na'am, iya." Famin aina yakunu syabah? Iya, kalau seandainya tidak begitu, bagaimana akan terjadi penyerupaan? Nabi penjelasannya udah jauh ini. Ummu Salamah meminta penjelasan tentang apakah bisa jadi mimpi. Nabi jelasinnya sudah sangat jauh. Bagaimana kalau ya bisa terjadi kalau seandainya tidak begitu, bagaimana akan terjadi penyerupaan? Apa yang dimaksud penyerupaan? Syabah ini artinya penyerupaan anak dengan orang tua. Sebelum saya terangkan selanjutnya, kita lihat hadis yang sempurnanya. Ya, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan tapi datang dari Ummu Salamah dan Ummul Mukminin. Ya, Ummu Salamah dan Ummul Mukminin, dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan Imam Bukhari di nomor hadis 130. Di nomor hadis 130. Berkata dua ibu kita ini, Ummu Salamah dan Ummul Mukminin, ja'at Ummu Sulaim. Datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibunya Anas. Ya, ibu kandungnya Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim itu sebelum berada di bawah tangan Abu Talhah, artinya menjadi istrinya Abu Talhah, sebelumnya dia di bawah atau istri dari Malik. Ya, Malik. Anas bin Malik, ini ibunya Anas bin Malik dan terkenal Ummu Sulaim di kalangan sahabat. Seorang wanita yang begitu sabar. Ya, begitu amat sabarnya. Kemudian yang kedua, Ummu Sulaim ini tidak pernah absen, selalu ikut bersama dengan Nabi dalam ghazwah, perang. Tapi bukan di baris terdepan, bukan. Perangnya ya beliau sebagai di belakang, sebagai perawat. Ya, sebagai PMI yang merawat pasukan yang terluka. Itu Ummu Sulaim. Dari sini menunjukkan boleh seorang wanita jika mereka memiliki kemampuan, ya, memiliki
keahlian, apalagi dalam sisi kesehatan dan perawatan terhadap luka-luka, boleh dia ikut. Ya, ikut bersama dengan pasukan. Ya, pasukan. Bukan jadi apa? Berada di medan tempur, di medan perang yang di baris terdepan, bukan, di belakang merawat. Ya, di belakang. Jadi Islam sudah ada yang seperti ini. Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan dan selalu diizinkan oleh Nabi kepada Ummu Sulaim untuk selalu ikut ghazwah. Padahal sudah bersuami Abu Talha. Dan Abu Talha pun yang mengizinkan, makanya berangkatnya bersama dengan suaminya. Abu Talha juga sebagai pasukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini sangat sudah sabar, baik, cerdas lagi. Ummu Sulaim ini, ya, sabar, baik dan cerdas. Sabarnya apa? Begitu sabarnya di dalam menghadapi suaminya, sangat sabar. Dan Abu Talha itu orangnya temperamen, tapi dihadapi dengan sabar, ya. Dan Abu Talha tidak bisa bertekuk lutut kecuali dengan istrinya Ummu Sulaim. Padahal temperamen Abu Talha itu, ya, bos Khamar Abu Talha itu. Sebelum datang pengharaman Khamar, bosnya dia punya pabrik Khamar. Khamarnya bertonton, ya, tongnya banyak sekali. Begitu datang pelarangan Khamar, segera gudang-gudangnya itu dibongkar dan dibuang semua Khamar. Makanya ingat, pernah terjadi banjir Khamar, itu Khamarnya Abu Talha, ya. Dan dari situ banyak sekali istinbat hukum, bahwasanya khamar itu tidak najis, yang najis itu adalah perbuatan mabuk-mabukannya dan seterusnya. Banyak sekali istinbat di sana. Nah, iya. Datang Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سليم تعني وجهها فقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك fabima yushabbihuha waladuha." Ini dia penjelasannya, ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Naam. Jadi terangkan kebenaran pada manusia meskipun perkara tersebut perkara yang sensitif. Apalagi kalau bahasa kita mungkin perkara-perkara yang tabu untuk dibicarakan. Tapi kalau itu hak dan butuh penjelasan dan wajib dijelaskan kepada umat, jelaskan. Karena Allah tidak malu terhadap kebenaran. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahi minal haq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah bagi wanita itu wajib untuk mandi apabila ia bermimpi? Apabila ia bermimpi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma. Maksudnya, dia mandi seperti laki-laki apabila melihat air. Maksudnya apa? Apabila melihat air yang basah di pakaiannya. Air yang dimaksud di sini adalah air mani. Air yang dimaksud di sini adalah air mani. Faghattat Ummu Salamata ta'ani wajhaha. Ummu Salamah karena saking malunya ia menutup wajahnya. Ya begini. Saking malunya. Dan memang begitu wanita. Wanita itu pemalu, apalagi berbicara tentang masalah-masalah yang di sekitar bawah. Ya, ditutup wajah. Malu. Ya. Malu. Kemudian ia berkata, waqalat ya Rasulullah, awahtalamatil mar'ah? Wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga bermimpi? Jadi keheranan, ya, keheranan Ummu Salamah. Qala na'am. Rasulullah bersabda, iya. Taribat yaminuk. Nah, ini perkataan biasa ya. Taribat yaminuk artinya berdebu
berdebu tangan kananmu itu. Maksudnya berdebu maksudnya ya ini ucapan-ucapan yang biasa. Kalau di kita tuh bahasa-bahasa yang, "Kamu nih bagaimana sih?" Ah, seperti itu. "Kamu nih bagaimana sih?" Ya, bahasa-bahasa yang bukan diartikan sebagai doa, tapi bahasa-bahasa peringatan, ya, bahasa tanbih agar dia lebih memperhatikan, ya. Dan eee, jangan berpura-pura bodoh begitu, ya. "Taribat yaminuk, fabima yushabbihuha waladuha." Berdebu tangan kananmu itu. Bagaimana bisa akan serupa anaknya itu nanti, ya. Kalau artinya, kalau wanita ketika berjima dia tidak keluar pula air maninya, maka bagaimana anaknya itu akan bisa menyerupai orang tuanya, gitu, ya, akan menyerupai orang tuanya. Artinya, eee dalam proses senggama, dalam proses jima', dalam proses pembentukan anak di dalam rahim, wanita itu wanita itu mengeluarkan mani meskipun ada ovum telur dari rahimnya yang sudah siap untuk dibuahi, mani itu juga akan keluar. Jadi proses pembentukan anak untuk bagi wanita itu ada telur, ada maninya. Gitu. Ya, ada telur, ada maninya dari wanita. Kalau laki-laki hanya mani yang di dalamnya terdapat sperma. Dari sini menunjukkan bahwa cikal bakal anak itu, mani itu adalah air. Materi-materi yang ada di dalamnya itu yang menjadi cikal bakal untuk pembentukan anak. Kalau kalau laki-laki mani yang mengandung sperma. Sementara kalau wanita, mani saja yang keluar, tapi telurnya sudah ada di dalam rahim yang siap untuk dibuahi. Nah, mani ini nanti akan bercampur dengan mani yang akan membentuk penyerupaan. Apakah dia serupa dengan ayahnya ataukah ia serupa dengan ibunya? Itu yang dimaksud. Ya, demikian. Jadi digambarkan kan dalam dunia medis telur yang ada di rahim wanita itu sebenarnya yang dia siap dibuahi ada beberapa, ada banyak. Ketika satu yang berhasil, yang lainnya hancur. Yang lainnya hancur dan ikut bersama dengan darah. Sementara kalau laki-laki juga sama. Jika sperma yang sudah masuk ke satu sperma yang sudah berhasil masuk ke telur ovum telur tadi, ya ovum wanita tadi, semua spermanya hancur. Dia tidak mati dan dia akan keluar bersama dengan air atau bersama dengan darah yang ada di dalam rahim dan seterusnya. Ini dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang Imam Muslim. Saya bacakan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 311 dalam Sahih Muslim. Di nomor hadis 311 dalam Sahih Muslim. Nah, di sini Imam Muslim atau datang hadis ini dari beberapa sahabat yang lain. Dari Ummu Sulaim binti Milhan dan dari Ummu Anas. Dari Ummu Anas bin Malik, ya ini Ummu Sulaim. Dari Ummu Sulaim dan dari Anas, ibu dan anak. Dari ibu dan anak. Berarti yang meriwayatkan di sini siapa? Ummu Salamah, Aisyah, Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik. Konon Abu Hurairah juga meriwayatkan. Ya, Abu Hurairah juga meriwayatkan. Wallahu a'lam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan. Berarti 5 orang sahabat. 5 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Sudah pernah saya sampaikan, ya. Kalau sebuah hadis yang hanya datang dari satu orang sahabat dikatakan hadis apa? Mufrad atau hadis ahad. Ya. Kalau yang diriwayatkan datang dari 2 orang sahabat, hadis
Aziz. Hadis aziz, 2 orang sahabat. Kalau yang datang dari 3 orang sahabat atau lebih tapi di bawah 10 atau di bawah 7, hadis apa? Masyhur. Hadis masyhur. Nah, hadis yang diriwayatkan 7 orang ke atas. Bagian ulama mengatakan 10 orang ke atas. Maka dikatakan hadis mutawatir. Kenapa saya katakan 7? Karena Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Haditsu Hujjatun fi Nafsihi, beliau mengatakan derajat hadis mutawatir itu tidak harus 10. 7 orang sahabat dan 7-7-nya sanadnya sahih, maka sudah dikatakan hadis tersebut adalah mutawatir. Tapi kalau seandainya 7-7-nya ini ada, kalau bahasa kita belentang-belentong, yang satu dhaif, yang satu mungkin dhaifun jiddan, tapi yang lainnya ada yang sahih, maka tapi sahabatnya berbeda-beda, ini belum dikatakan mutawatir kalaupun 7 orang. Ya, harus menunggu 10 orang baru dikatakan mutawatir. Tapi kalau 7 orang sudah semuanya sahih, yang tujuannya dari ini sahih, maka ini sudah dikatakan mutawatir. Sudah dikatakan mutawatir. Naam. Iya. Mari kita baca. Annaha sa'alat Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu. Bahwasanya beliau, yakni Ummu Sulaim, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia bermimpi di dalam tidurnya seperti mimpinya laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'at dzalikal mar'atu falyaghtasil." Apabila seorang wanita dia melihat seperti yang dilihat oleh laki-laki, falyaghtasil, maka hendaknya ia mandi. Faqalat Ummu Sulaim, lalu berkata lagi Ummu Sulaim, wastahyaitu min dzalik, dan aku malu dari yang demikian itu. Dari sini menunjukkan juga bukan hanya Ummu Salamah yang mendengar malu, ternyata Ummu Sulaim juga malu. Artinya wanita kalau berbicara demikian itu malu. Ya, wastahyaitu min dzalik, aku malu dari yang demikian itu. Qalat hal yakunu hadza, apakah bisa demikian terjadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, fa min aina yakunu syabah. Iya begitu. Kalau tidak, maka dari mana akan menjadi penyerupaan? Inna ma'ar rajuli ghalidhun abyad. Nah, kemudian Nabi menerangkan tentang sifat mani. Lihat, gimana nggak sempurna Islam itu, sampai itu aja diterangkan loh. Ya, pembicaraan tentang masalah kayak gituan diterangkan dalam Islam, masya Allah. Gimana nggak sempurna Islam itu? Nabi mengatakan inna ma'ar rajuli ghalidhun abyad. Sesungguhnya air mani laki-laki itu adalah ghalidh. Ghalidh itu tebal. Abyad, putih. Tebal artinya apa ya? Ghalidh, kental ya. Tebal dan kental, putih. Ya, ghalidh, abyad. Wa ma'al mar'ati raqiqun asfar. Adapun air mani wanita itu adalah rakik itu tipis. Ya, tipis atau encer bisa. Tipis atau encer, asfar, kekuning-kuningan. Antum bisa cek dan nanti. Lihat aja, cek. Habis ini cek. Benar nggak yang dikatakan oleh Nabi? Ya. Nggak apa-apa, boleh. Halal antum ngecek. Ya kita cek yuk. Bilang sama istrinya, kita cek coba apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Ya. Wa ma'al mar'ati raqiqun asfar. Famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. Maka
di antara salah satu dari keduanya itu lebih tinggi atau lebih mendahului, maka akan menjadi yang lebih tinggi atau yang lebih mendahului itu adalah yang lebih serupa. Paham nggak? Begini, saya jelaskan. Ya, kalau seandainya wanita lebih dulu keluar, itu maksudnya as-sabaq. Wanita lebih dulu keluar, baru laki-laki. Maka anak itu akan menjadi perempuan. Loh iya. Dari sini kita mengetahui teknik pengen bikin perempuan apa laki-laki gitu kan. Jadi bukan perkara yang tidak mungkin Nabi yang ini. Atau mungkin antum bisa tanya sama yang ahli herbal. Ya Ustadz siapa? Ustadz Hamdani. Siapa? Abdurrahman Dani. Coba tanya. Begitu apa tidak? Mungkin beliau juga tahu. Ya. Kalau lebih dahulu wanita keluar, maka akan jadi wanita. Tapi kalau laki-laki terlebih dahulu keluar, maka akan menjadi laki-laki. Nah dari sini antum bisa tuh ngerencanain bikin laki apa perempuan. Ya tinggal antum tekniknya aja di setting. Cuma yang jadi permasalahan adalah mana tahan atau tidak. Terkadang kan lebih tahan atau tidak. Saat kita pengen bikin laki-laki ternyata kita nggak tahan, akhirnya yang jadi perempuan. Atau ya, pengen bikin perempuan kita nggak tahan jadinya perempuan dan seterusnya atau laki-laki dan seterusnya. Ya. Ini yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ya, kalau mani laki-laki lebih banyak dan menutupi mani perempuan, maka wajahnya akan menyerupai bapaknya. Wajahnya atau mungkin gennya atau bentuknya akan menyerupai bapaknya. Jadi kalau seandainya antum punya anak, kok ini anaknya mirip ayahnya, berarti bapaknya lebih banyak gitu maninya daripada ibunya. Iya, kalau iya kita hanya menerangkan secara ini ya, secara teknis Islam ya. Kalau seandainya apa namanya, ada dokter yang bisa meneliti, fadhal silahkan. Teliti apa yang disabdakan oleh Nabi ini benar atau tidak. Ya. Atau sebaliknya, kalau seandainya mani perempuan lebih banyak dan menutupi mani laki-laki, maka anaknya akan menyerupai ibunya. Anaknya akan menyerupai ibunya. Itu yang dimaksud famin aina yakunu syabah. Ya, kalau seandainya tidak begitu bagaimana akan terjadi penyerupaan? Maksudnya apakah menyerupai ayahnya ataukah menyerupai ibunya? Gitu. Bisa dipahami? Ya antum bisa setting aja mau bikin anak perempuan apa laki-laki ya tinggal di setting. Biasanya sebelum apa namanya sebelum proses tadi ada kiat-kiat yang diberikan oleh ahli herbal itu ya. Kalau pengen begini, pengen bikin anak perempuan, antum makan yang ini. Di setting makanannya memang. Makannya diatur, kemudian disiapkan staminanya dan terusnya baru. Saat jima pun dipilih tanggalnya, tanggal yang subur, bukan tanggal yang nggak subur. Kalau tanggal yang nggak subur nggak jadi antum. Ya, tanggal yang subur, laki-lakinya pun subur, perempuannya subur. Jadi dah tuh. Itu ada tanggal-tanggal tersendiri dan yang seperti ini yang mempelajari lebih dalam lagi biasanya ahli herbal. Ya, ahli herbal. Jadi kalau antum pengen ya apa namanya bisa laki, bisa perempuan, ya seperti ini tekniknya. Seperti ini tekniknya. Jadi ini bukan basa-basi dan omong kosong. Silakan antum teliti dan silakan antum praktekkan bila penasaran ya. Karena sudah ada yang mempraktekkan, sudah ada dari ustadz yang praktekkan. Dan berhasil dia. Berhasil. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, 4 laki-laki, sampai 7. Perempuan, laki, Masya Allah. Berhasil. Cuman ya cuman dia belum bisa berhasil untuk membentuk penyerupaan. Artinya ini mau nyerupai ibunya,
apa nyerupai bapaknya? Belum berhasil karena kita tidak bisa memprediksi antara banyak dan sedikitnya kandungan sperma yang ada atau kandungan mani yang ada di dalam masing-masing entah suaminya atau istrinya. Ya kita tidak prediksi karena ini tergantung dari proses pencernaan makanan. Kalau pencernaan makanan banyak dibuang ya maninya akan menghasilkan sedikit. Tapi kalau pencernaan ternyata banyak ya artinya banyak diserap oleh tubuh maninya akan banyak. Makanya di situ juga para ahli pun memperhatikan atau menganjurkan, memberikan nasihat cara makannya bagaimana supaya menghasilkan mani yang banyak atau mani yang sedikit. Itu yang untuk penyerupaan belum belum saya belum ada apa namanya hasil ya ada artinya sudah ada yang praktekkan yang pertama milih bapaknya, kedua ibunya, tiga bapaknya nggak ada. Saya belum lihat. Tapi kalau laki perempuan sudah ada. Dan itu berhasil mengikuti anjuran ahli herbal dan berdasarkan dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Begitu. Ya. Naam, ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan uh, famin aina yakunu syabah. Isya? Jam berapa Isya? Hah? Berapa menit lagi? Baik. Mari kita baca fawaid atau faedah dari hadis ini. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala meletakkan hadis ini pada bab wudu ya, bab al-ghusl wal hukum junub. Beliau ingin mengatakan bahwa wanita itu sama seperti laki-laki dalam hal mani. Bila keluar mani, maka ia junub. Dan status junub wajib untuk mandi. Dan ini seperti halnya laki-laki. Kemudian yang kedua, ya, meskipun dalam jima wanita memiliki ovum atau telur, tapi ternyata di sana juga dibantu oleh mani. Saya tidak tahu kalau seandainya maninya wanita itu sudah mengandung ovum juga. Ya, banyak dan seterusnya sama seperti sperma, saya tidak tahu. Yang jelas yang saya tahu yang saya pernah pelajari dalam ilmu biologi, ovum yang tersedia untuk dibuahi itu satu yang matang. Ya, satu yang sudah siap. Jadi yang ada dalam rahim itu hanya satu. Yang lainnya kan hancur. Yang lainnya hancur. Kemudian yang kedua, sempurnanya Islam. Kesempurnaan Islam. Ya. Hal ini dilihat dari keterangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang proses pembentukan anak. Tentang proses pembentukan anak. Ya. Dari sini juga menunjukkan bahwa Islam pun membuka pintu ilmu pengetahuan biologi. Ya, ilmu pengetahuan alam. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Membuka pintu ilmu pengetahuan alam. Dan kaum muslimin atau manusia secara umum diberi tantangan untuk mempelajarinya lebih dalam tentang ilmu pengetahuan alam, utamanya dari sisi reproduksi manusia. Reproduksi manusia. Kemudian, ikhwani fillah,
A'azzanillahu wa iyyakum. Selanjutnya fihi ma fil hadis alladhi qablahu min imkani hilmil mar'ati fil manam karrajul. Hadis ini menerangkan sebagaimana juga sebelumnya bahwa wanita pun bermimpi seperti laki-laki. Dan menurut pendapat yang rajih, bila telah bermimpi maka ia telah dewasa seperti laki-laki. Artinya sudah masuk kepada batas taklif, pembebanan pada dirinya untuk menjalankan syariat. Ya, sudah tidak lagi berada pada tanggungan orang tuanya. Kemudian faidah yang selanjutnya, yang ketiga ya. Ketiga apa keempat? Empat. Wa fihi anna syabahal waladu dzakaran aw untha bi ummihi aw bi abihi yakunu min sababi ma'iha. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang penyerupaan anak, laki atau perempuan, dengan ibunya atau dengan bapaknya. Min sababi ma'iha, dari sebab air maninya. Dari sebab air maninya. Alladhi yaltaqi ma'ar rajul athna al-amaliyah al-jinsiyah. Yang bertemu air itu, air laki-laki dengan air wanita. Ya, amalil jinsiyah, amaliyah jinsiyah ini ya jima' tadi. Ya, jima' tadi. Maka fa'ayyil ma'aini ghalaba kana lahu syabah. Jika di antara dua air tersebut lebih menang, maka anak tersebut akan menyerupai yang menang. Nah, bisa. Kita habis isya, setelah isya kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وأقيموا صفوفكم سد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Insyaallah kita akan lanjutkan ke sesi kedua bagi para ikhwan atau akhwat yang memiliki pertanyaan setelah sesi kajian. Maka bisa mengirim pertanyaan di nomor call center kami dengan nomor 0813 8825 2343. Saya ulangi 0813 8825 2343 atau bisa lihat di flyer kami. Al-Ustadz Al-Fadil falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwani, kita lanjutkan. Namun kita sebelum membaca hadis berikutnya, ada soal? Fadhal, kalau ada soal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Masya Allah. Baik. Oh, siap. Naam. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dari Ummu Sulaim bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ma'ar rajuli ghalidhun abyad wa ma'al mar'ati raqiqun asfar. Famin aina huma ala au sabaqa yakunu minhu syabah." Sesungguhnya air laki-laki itu tebal dan putih, tebal, kental, putih. Ya. Adapun air wanita itu raqiq, tipis, encer, agak tidak kental ya, agak sedikit encer, asfar, kuning. Mungkin kita bisa mensifatinya dengan atau dengan memberikan nama krem ya, karena putih ke kuning-kuningan maksudnya di sini. Putih ke kuning-kuningan berarti warna krem. Famin ayyihi ma'ala, maka di antara dari keduanya ini, ala mengalahkan, ala itu kalau bahasa secara harfiahnya tinggi, artinya mengalahkan. Maksudnya yakni air maninya lebih banyak. Entah air mani laki-laki atau air mani perempuan, di antara salah satunya itu lebih banyak mengalahkan yang lain, maka dia akan serupa atau lebih dahulu keluar antara laki-laki dengan wanita, maka dia akan serupa. Begini, jika mani laki-laki lebih banyak dari perempuan sehingga mani laki-laki mengalahkan maninya perempuan, maka anak yang akan jadi nanti kita tetap tidak bisa memastikan, namun kita hanya bersandar pada hadis Nabi ini saja ya. Anak yang akan lahir nanti akan menyerupai bapaknya. Ini kalau mani laki-laki lebih banyak ya, dan air mani wanita lebih sedikit sehingga laki-laki mengalahkan wanita. Tapi kalau sebaliknya, air mani perempuanlah yang banyak dan mengalahkan mani laki-laki, maka anak yang bakal jadi nanti akan menyerupai ibunya. Terlepas gendernya laki atau perempuan, ya kalau seandainya yang jadi laki-laki, ya laki-laki akan menyerupai ibunya wajahnya. Ya. Kalau yang jadi perempuan tapi air maninya lebih banyak bapaknya, ya perempuannya akan menyerupai wajah bapaknya nanti. Anak perempuan ini akan menyerupai wajah bapaknya, penyerupaannya.
Seperti itu. Ya. Kemudian kalau seandainya saat keluar sekarang sabaqa. Kalau seandainya yang lebih cepat keluar adalah laki-laki, maka anaknya nanti ya ini akan laki-laki yang keluar. Anaknya akan membentuk laki-laki. Tapi kalau yang lebih cepat keluar adalah wanita, maka anaknya akan menjadi perempuan. Namun ya ikhwah, ini sekedar informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penetapan apa yang ada di dalam rahim tetap bergantung dengan kehendak Allah. Kita hanya usaha, hasil ya tetap serahkan kepada Allah. Jadi atau tidak ya serahkan kepada Allah, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Dan ini ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari kunci ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui. Namun ini berita dari Nabi. Nah, dari sini kita bisa merancang atau menyeting sendiri. Ya, sambil dimusyawarahkan dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita. Gimana nih? Mau saya duluan atau kamu yang duluan keluar umpama? Atau saya yang banyak kamu yang sedikit. Kita pengen yang laki apa perempuan dan seterusnya. Disetting. Boleh. Tapi kita tidak bersandar. Artinya tidak bersandar. Tidak semata-mata usaha tersebut kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita marah atau mungkin kecewa. Lah tidak. Tetap itu Allah yang punya kehendak. Allah yang punya kehendak. Kita tidak bisa memprediksi. Manusia hanya sekedar berusaha. Begitu kira-kira bisa dipahami. Ya, jadi adapun settingannya ya antum rancang sendiri dari sisi makanannya, dari sisi strategi melakukannya ya di waktu-waktu subur, di waktu-waktu apa dan seterusnya. Ini teknik dari manusia aja, ijtihad dari manusia. Nabi hanya memberikan informasi seperti ini. Kalau dia banyak, yang lebih banyak adalah laki-laki, maka akan menyerupai laki-laki. Yang lebih banyak adalah perempuan, maka akan menyerupai perempuan. Akan menjadi laki-laki bila laki-laki yang keluar terlebih dahulu, akan menjadi perempuan bila perempuan akan yang keluar terlebih dahulu. Naam, wallahu a'lam. Ya, tafadhal. Ini aja malu sampai tutup muka. Iya, tadi sudah saya sebutkan bahwa status kedewasaannya itu seperti laki-laki, ya kan? Laki-laki dikatakan dewasa dan sudah terkena taklif ibadah itu saat dia bermimpi basah. Dan ini juga berlaku kepada wanita. Meskipun haidnya datang belakangan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Betul. Baik, mungkin bagaimana strateginya gitu kan? Strateginya ajarkan sejak dini tentang masalah seksualitas bagi anak. Kayaknya ada ya pelajarannya tentang seksualitas bagi anak. Bahwa diperkenalkan tentang alat kelaminnya, kemudian juga diberitahu siapa saja yang boleh pegang, siapa saja yang boleh ngurusin dan seterusnya. Kepada siapa saja boleh diperlihatkan. Ini sudah diajarkan. Artinya kalau seandainya di sekolah tidak ada, ya sudah orang tuanya pelan-pelan ngajarkan dan beritahu bahwa batas dia dewasa atau batas dia anak-anak itu ada. Batas waktu berakhirnya anak-anak itu ada. Dan dia sudah tidak lagi ditanggung dosanya oleh orang tua. Itu ada. Jelaskan pada mereka. Nah, ketika dia mengalaminya, dia akan beritahu. Jadi
kedekatan dengan orang tua yang terkadang yang membuat dia bisa berkomunikasi dan tidak malu untuk menyebutkan begitu. Ya, kasih tahu apa mereka, nah batas dewasa atau batas mulainya dewasa kamu itu pada asalnya untuk laki-laki adalah bermimpi, untuk wanita itu haid. Tapi terkadang wanita itu juga terkadang mimpi seperti laki-laki. Bila kamu mengalaminya berarti kamu sudah dewasa. Jelaskan. Dan perintahkan atau pesan kepada dirinya bahwa nanti kalau kamu sudah begini-begini kasih tahu ayah ya, kasih tahu abi ya, atau kasih tahu umi ya, biar biar umi tahu atau biar abi tahu atau ayah tahu kamu sudah dewasa dan kamu sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat. Kasih tahu. Tandanya bagaimana? Ya begini, kamu mimpi atau kamu haid. Ini untuk perempuan. Kamu mimpi seperti mimpinya laki-laki, yakni mimpi jima. Kamu didatangi laki-laki dan laki-laki ini menyetubuhimu dan kamu sampai basah, kamu rela disetubuh sama dia, berarti kamu sudah dewasa itu. Kalau atau mungkin kamu datang haid. Haid itu bagaimana? Terangkan haid itu bagaimana, keluarnya bagaimana. Ya dan seterusnya. Ini tentunya yang bisa menerangkan adalah uminya ketika kalau ini perempuan, kalau laki-laki ya abinya yang menjelaskan, gitu, yang menjelaskan supaya mereka tahu, mengerti. Dan ketika sudah sampai waktunya dia tidak akan malu untuk menjelaskan. Ya kadang mereka malu disebabkan karena kurang dekatnya orang tua dengan anak. Dan malu, apalagi kalau sampai bilang tabu membicarakan tentang masa itu. Lah jangan kita mengatakan tabu. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jelaskan padanya. Ini harus ada, ya. Alhamdulillah, saya sendiri dengan anak saya sudah mulai jelaskan tentang masalah gender tadi, tentang masalah seksualitas bagi anak-anak, bahwa ini anggota tubuhmu ini tidak boleh diperlihatkan kepada sembarang orang, hatta kepada abi, gitu. Ama umi pun tidak semuanya kamu perlihatkan. Sudah jelaskan seperti itu. Ya, ini tubuh kamu ini sangat berharga, tidak boleh sembarangan laki-laki yang menyentuhmu. Ya, ini tidak boleh dipegang sama orang lain, ini tidak boleh dipegang. Hatta dengan perempuan pun tidak boleh dipegang dan seterusnya, diajarkan. Nanti kamu beranjak dewasa tuh kamu akan begini dan seterusnya. Sudah mulai dijelaskan. Anak saya baru umur 7 tahun yang perempuan. Kalau laki-laki udah pada dewasa semua. Ya. Yang perempuan baru umur 7 tahun. Nah, ini sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk kewanitaannya. Pada waktu itu jelaskan kepada mereka tentang gender, tentang seksualitas, tentang kelamin dan seterusnya. Mana saja bagian tubuh yang harus dipelihara, yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, dan seterusnya. Nanti ketika kamu beranjak dewasa, pembatas dewasa dan tidaknya kamu akan mengalami begini. Ketika kamu haid, yang harus kamu lakukan apa seperti itu. Dan sampaikan pesan padanya, nanti kalau kamu sudah datang haid atau mungkin sudah bermimpi, kasih tahu ya, biar abi atau mungkin umi juga ikut membantu awal pertama kali kamu dewasa. Adapun selanjutnya ntar kamu ngurus sendiri, seperti itu. Jadi karena terkadang wanita kan gak tahu apa yang dia harus lakukan. Kalau seandainya dia malu bilang sama abi, ya udah sama uminya aja nggak apa-apa. Sama uminya saja, karena uminya juga kalau seandainya dia perempuan ya lebih tahu. Ya, laki-laki ya biasa, terkadang laki-laki ya sama uminya atau sama abinya seperti itu, dia bisa menjelaskan. Kadang laki-laki tidak seperti wanita. Begitu. Sudah mengalami dewasa perempuan, anak antum atau belum? Anak antum udah dewasa? Mulai sekarang jelaskan. Jadi jangan atau mungkin antum belum punya. Jelaskan mulai sekarang, kalau seandainya ada, jelaskan mulai sekarang, berikan pendidikan tentang masalah gender ya menurut Islam. Ya, kemudian jelaskan juga tidak boleh perempuan suka dengan perempuan dari sisi seksualitas ya, tidak boleh laki-laki suka dengan laki-laki apalagi dekat intim. Itu jelaskan. Innallaha la yastahi minal haqq. Agar dia bisa menjaga diri. Ya, ketika dia bergaul, bersosialisasi bersama dengan teman-temannya di sekolah, dia tahu bagaimana batas-batasannya. Supaya juga tidak terjadi pelecehan seksual di sekolahnya di mana, dia tahu karena dia bisa protek. Karena yang seperti ini dilarang.
Tapi kalau tidak tahu kan terkadang dia ditipu sama temannya atau mungkin dibohongin, ternyata dia ternoda dan lain seterusnya. Seperti itu. Atau mungkin dibujuk dan lain sebagainya. Ya, ini kita tidak inginkan. Jadi perlu adanya pendidikan seks untuk anak supaya mereka mengerti. Pendidikan seks ini bukan berarti dia bagaimana hubungannya dengan laki-laki, bukan. Ia mengenal dirinya, mengenal bagian-bagian tubuhnya yang harus dijaga. Ya, apalagi perempuan yang harus dijaga. Kemudian kapan dia menjadi dewasa? Kapan dia sudah kena taklif? Kapan sudah tidak lagi orang tuanya menanggung dosanya? Itu kapan? Jelaskan. Ya, karena itu relatif, setiap manusia berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya. Naam, wallahu a'lam. Sebaiknya di usia berapa saya menjelaskan kepada anak saya mimpi basah dan haid? Saat usia tamyiz. Usia tamyiz itu artinya usia yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ini usia tamyiz. Dan usia tamyiz itu diawali kalau tidak umur usia 6 itu 7. Ya 7 tahun sampai usia baligh. Ya 7 tahun. Itu usia tamyiz namanya. Artinya usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu anak sudah bisa diajak untuk dialog. Sudah bisa diajak untuk bicara. Bahkan mungkin ada yang lebih dewasa. Ya, lebih dewasa. Bicaranya seperti anak dewasa, sudah ada. Dia sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, usia seperti itu sudah mulai diajarkan. Ya, tentang gender, tentang seksualitas diajarkan supaya dirinya terjaga. Supaya dirinya terjaga. Jangan usia baru 3 tahun, 4 tahun udah diajarin, jangan. Jangan, ini belum tahu apa-apa, ya. Belum tahu apa-apa. Tapi kalau usia 7 tahun dia udah sudah tamyiz, bahkan dia sudah bisa ngurus diri sendiri. Ya, ke kamar mandi dia sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pup sendiri, sudah bisa ngurus dirinya. Ya, sudah bisa ngurus dirinya. Nah, itu diajarkan. Mana saja bagian-bagian yang perlu dijaga ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bisa jadi dari syaitan. Ini kalau datangnya dari syaitan itu apabila dia ada kelainan saat dia waktu sadar. Artinya ya memang dia terganggu oleh syaitan. Ya, syaitan ini masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang kita sebut dengan kesurupan. Kan ada yang terganggu oleh sihir atau terganggu ya secara sendirinya. Kalau itu ya, kalau seperti itu dan dia mengabarkan, ya memang dia asalnya dia terganggu oleh syaitan itu ya berarti memang saat dia mimpi basah itu ya dari syaitan. Tapi kalau dia sadar artinya baik-baik saja, dia sehat. Sebagaimana Ummu Salamah dan juga Ummu Sulaim sehat baik-baik saja. Tidak ada setan dan tidak ada yang mengganggu dari makhluk halus itu, dari jin tidak ada. Kemudian mimpi basah berarti itu normal. Nah, untuk mengatakan ini ada setan atau tidak biasanya ada gangguan. Pada asalnya atau sebelumnya dia ada gangguan. Gangguan dari jin maksud saya. Gangguan dari jin. Maka jika memang seperti itu, bagaimana apa yang harus dilakukan ya? Dia mandi wajib tetap. Apakah berdosa? Tidak, karena dilakukannya di waktu mimpi. Meskipun datang dari setan. Namun dia tetap harus diruqyah. Harus diruqyah karena tidak ada penyembuhan dari terganggunya manusia oleh jin kecuali dengan ruqyah. Jangan datang ke dukun, jangan. Dengan ruqyah. Kemudian yang kedua apa tadi? Wah, apakah berdosa? Ya tidak. Antum terbayang-bayang
Itu satu hal yang apa ya, wajar. Cuman ya apa ya, kalau antum suka dengan dia ya lamar saja sudah. Ya, suka dengan dia dan sampaikan bahwasanya antum suka dengannya, kemudian ingin menghalalkannya boleh. Tapi kalau seandainya tidak, ya sudah antum ta'awudz, kemudian antum banyak baca Al-Qur'an karena biasanya syaitan juga ingin menghancurkan dari bawah gitu kan. Nah, itu dihilangkan dengan eee, banyak membaca Al-Qur'an begitu. Untuk menghilangkan ya sangat sulit kecuali kalau antum menyibukkan diri. Belum lagi antum suka dengan dia, waduh bahaya itu. Syaitan itu terkadang itu tadi, kalau antara suami dengan istri dia berusaha untuk memisah, setan itu menggodanya berusaha untuk memisah antara suami dengan istri, ya bagaimana caranya? Kemudian kalau seandainya dia belum menikah nih anak muda itu berusaha untuk disatukan supaya terjadi perzinahan. Itu syaitan ya. Dan itu memang tugas yang paling tinggi yang diberikan beban oleh iblis kepada para tentaranya. Bagi para pemuda digoda untuk berzina, bagi suami istri digoda untuk berpisah. Ajib itu mereka. Dan itu tugas yang paling tinggi bagi mereka dan paling mulia bagi mereka di sisi iblis la'anatullah alaih. Nah, wallahu a'lam. Sudah ya? Atau ada lagi? Apakah satu kewajaran ketika tidur lalu bahasa tanpa mimpi? Bisa. Kalau itu mungkin tanya sama ini ya, ahli herbal hormon, karena memang terkadang hormon yang kelebihan itu dia kok tiba-tiba keluar apa madhi mungkin ya kan, keluar madhi. Kalau madhi itu justru tiba-tiba ya tegang aja gitu kan. Nggak ada apa-apa kok tegang, ada apa nih gitu kan. Itu biasanya hormon, memang hormon sampai tegangnya ini nggak keruan gitu. Tegang keras keluar madhi. Ada yang seperti itu ada. Itu karena hormon yang, kalau dia masih jomblo itu segera nikah yang seperti itu. Loh iya, bagaimana? Tidak tidak ada obatnya kecuali nikah seperti itu. Kalau udah nikah ya mungkin bisa nambah gitu. Kalau yang enggak, yang pertama nggak cukup gitu kan. Bisa nambah. Tapi kalau seandainya tidak, kesanggupan belum bisa, baahnya belum ada, ya puasa. Puasa. Banyak berpuasa supaya menurunkan syahwat, bisa menurunkan syahwat. Mari kita bahas di Baitul Karim ya tentang masalah itu. Nah, wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada bulan yang akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.